Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa di podcast Revival Total Ministry. Kali ini saya akan bergantian dengan narasumber kita kali ini dan saya akan ditemani, tidak lain tidak bukan, Bapak Ibu Saudara pasti juga bisa menebak. Beliau adalah Bapak Anton. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Senang bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan gak bosan ya. Mudah-mudahan gak bosan ya Bapak Ibu. Kita lagi. Kayak ada yang aneh nih kita. Aneh atau sebuah kebetulan? Ternyata tanpa Kita nggak disengaja. janjian juga. Tanpa disengaja ya. Iya, tanpa disengaja kita punya outfit yang sama. Ya, Warna. Oke. Oke, langsung saja, Pak Anton. Ya. Jadi kali ini kan kita membahas satu tema yang masih sama ya, emotional healing breakthrough, di mana Betul. pertemuan berikutnya saya sudah membahas dan kali ini kita bergantian. Kita pengen tahu supaya pandangan atau perspektif di luar saya itu mengenai emotional healing breakthrough bagaimana, seperti itu. Dan mungkin ada beberapa poin-poin yang bisa Pak Anton nanti sampaikan kepada kita semuanya. Betul. Oke. Nah, tapi sebelum kita mulai, silakan untuk berdoa dulu. Baik. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami mengucap syukur punya kesempatan satu kali lagi untuk membahas satu tema yang sangat berarti buat kehidupan kami. Kami membutuhkan hal ini dan kami percaya Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kami lewat tema ini dan kami bisa mendapatkan kemerdekaan. Urapi setiap kami baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Makasih Pak Anton. Nah, kita langsung aja. Jadi dari beberapa poin yang pertemuan berikutnya saya sudah sampaikan, saya sudah share buat Bapak Ibu dan penonton semuanya. Nah, Pak Anton hari ini apa yang mau di-highlight kira-kira? Atau mungkin bisa nggak menyampaikan apa yang Pak Anton udah dengar dari apa yang udah saya jelasin, supaya penonton kali ini tiba-tiba nggak bingung gitu apa yang kita bahas. Baik. Ya, tentunya kita akan mengupas sedikit lagi tentang apa yang sudah Pastor Agus sampaikan di podcast sebelumnya ya, tentang luka dan tentang trauma-trauma di dalam luka tersebut. Dan yang menjadi gongnya di akhir nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana sih langkah-langkah strategis untuk bisa kita mengalami pemulihan dari luka tersebut, dari emotional healing ini. Begitu Pak Agus. Jadi kalau boleh saya langsung, dari kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan tentang podcast sebelumnya, ternyata lukanya manusia itu dimulai dari sejak dahulu kala ya, sejak Adam dan Hawa. Dan lukanya itu dimulai dengan rasa takut, malu, dan akhirnya blaming. Betul. Baik keadaan disalahin, orang lain, dan terintimidasi ya. Terintimidasi juga. Ya. Dan itu ternyata bergulir terus sampai ke sekarang ke kita. Betul. Kita semua mengalami yang namanya luka di dalam emosional. Ya, cara pandang kita selalu terpengaruh sama 3 akar itu tadi ya. Rasa malu, takut, dan menyalahkan. Dan ini bukan hanya bicara tentang hal yang kerohanian ternyata, Pastor Agus, bahwa hal ini juga mempengaruhi kepada hubungan kita kepada manusia lain. Betul. Di pekerjaan, di bisnis, dan semuanya itu. Bahkan terhadap diri kita sendiri. Ya. Ini berdampak besar sekali gitu. Jadi saya pikir kita penting untuk membahas satu kali lagi highlight dari tema ini. Ya, setuju sih, karena kalau kita tidak pulih di bagian ini, yang seperti tadi Pak Anton sampaikan, kita membuat perspektif kita akhirnya blur. Blur dalam arti tidak akurat untuk menangkap segala sesuatu, respon baik diri kita terhadap orang luar, atau sebaliknya dari pihak lain sesama kepada diri kita. Betul. Dan itu sebetulnya baru sifatnya di kita. Oke. Iya. Apalagi kalau hubungan kita sama Tuhan. Nah, kalau perspektif kita sama yang di dalam sama yang di luar seperti itu, artinya hubungan kita sama Tuhan bisa salah nggak nih? Bisa salah. Bisa jadi. Bisa jadi. Contohnya kayak misal kita lagi nunggu janji Tuhan. Kenapa sih janji Tuhan nggak kunjung terjadi? Kenapa sih hidup saya selalu paling menderita? Iya. Iya kan?
kita Pernah jadi nggak sih ngerasa korban kayak gitu? terus. Iya Iya, iya betul kan? betul betul Kita betul. jadi victim gitu, kita, selalu, pada akhirnya menuntut pembelaan Ya, sebetulnya dari Tuhan maupun dari orang lain gitu. benar. Ya. Oke, silakan dilanjut, menarik nih. Baik, jadi ya bicara tentang healing ini, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa ini apa, menyimpulkan bahwa ini akan sembuh dalam waktu seketika. Hmm. Karena luka ini real. Meskipun Luka di inner healing, meskipun di inner healing, meskipun di doa pelepasan. meskipun di doa pelepasan, Oh, ini akan butuh waktu. Karena pada saat kita di doa pelepasan dan, doa inner healing lewat hamba Tuhan, hal itu membuat kita melangkah pertama. mhm. Jadi langkah selanjutnya masih ada, proses Oke. selanjutnya. Berarti di sini saya klarifikasi dulu, bukan Mhm, berarti kita anti inner healing, bukan berarti betul, kita anti pelepasan. pelepasan, betul. Itu membantu, sangat Yes, membantu. sangat Tapi membantu. yang menjadi highlight atau garis besarnya adalah setelah kita didoakan, Iya. itu. Itu dia, Betul nggak? betul. Ya. Kita tetap butuh bantuan untuk didoakan, Hmm, untuk ditolong, tetapi bukan berarti setelah itu selesai. selesai. Ya. Ada langkah-langkah selanjutnya yang kita ambil untuk kita benar-benar sembuh secara nyata. Ya. Karena seperti luka itu adalah nyata, kesembuhan itu juga sebetulnya nyata. Wow. Luka itu nyata, kesembuhan Kesembuhan juga itu juga nyata. nyata. Nice. Oke, Dan lanjut. dan kekuatan Tuhan untuk memulihkan kita itu juga sesuatu yang real, yang nyata, dan Hmm, bahkan lebih nyata daripada luka yang kita alami hmm. sebetulnya, ya. So, luka itu bisa menjadi identitas, Pastor. Jadi, Tapi identitas identitas yang rusak ya. yang rusak, Oke. karena semua yang didasari dengan sesuatu yang rusak, atasnya tentu akan menjadi rusak juga. Tunggu. Yang dimaksud dengan identitas ini apa? Oke, Bagaimana nih maksudnya? jadi gini, Menarik. identitas ini adalah tentang bagaimana kita melihat diri kita sendiri apa adanya. Hmm, Siapa kita, hmm. kita punya masa depan atau enggak, kita berharga enggak ya? Jadi Dan boleh dibilang awal dari kita memandang sesuatu. betul, mulainya dari diri kita, Dimulai dari identitas dari itu. identitas kita dulu. Kalau identitasnya salah dulu, Kita pasti akan misalkan salah. kita jadi identitasnya seorang korban, Heeh, orang yang paling menderita, betul. kita akan melihat bahwa segala sesuatunya ya ujung-ujungnya saya yang pasti salah. Ya, Saya yang harus menanggung ini semuanya segala betul, macam, gitu kan? betul. Dan akhirnya itu juga, mengalir kepada luka yang kedua, rasa malu. Dari rasa Hmm. takut, jadi rasa malu itu ya seperti 11-12 aja. Ya. Kalau kita awalnya dengan rasa takut memulai segala sesuatu, Hmm. ujung-ujungnya kita akan menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak berharga, Ya. merasa malu dan akhirnya kita membuat diri kita tidak layak. Oke. Kita menilai diri kita nggak layak sehingga identitas kita menjadi keluar dari identitas yang Tuhan sudah tentukan sejak Betul, awal. betul, betul, betul. Nah, seperti yang tadi Wow. Pastor Agus bilang bahwa, eee, kondisi ini membuat kita jadi salah menilai segala sesuatu. Kita Hmm. kehilangan banyak, kesempatan untuk punya momen yang indah bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan orang lain juga. Iya, iya. Karena Dan awalnya udah salah nih dan itu termasuk ini enggak sih? Kayak kita eh kita berdua kebetulan iya, pakai kacamata nih. oke oke. Coba kalau kita tukeran. Ini pasti salah nih, Salah ini pasti. ini pasti salah. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Aduh sakit. Aduh puyeng, Aduh sakit. aduh nggak bisa, Iya, 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 langsung iya, iya. pusing. Artinya identitas itu kayak kita pakai kacamata, Bapak Ibu. Betul Kalau betul. kacamata kita nggak pas, Iya, akhirnya satu kita pusing, yang kedua mungkin cara kita melihat tidak akurat. tidak akurat, Jadi kebayang, betul. Burem buram, buram, burem. buram gitu. Saya jadi Nice, nggak bisa nice. ngelihat muka Pak Agus dengan jelas, Ya. karena ada sesuatu yang salah di mata Tadi saya. waktu saya pakai kacamatanya Pak Anton, Bapak Ibu, itu mukanya Pak Anton tuh agak meleot-meleot gitu. Lihat-lihat gitu ya. Bapak Ibu bisa bayangin aja lah ya Oke, kira-kira oke. gimana. Nice. Betul betul. Jadi, penggambaran yang sangat baik bahwa cara kita melihat tergantung atau, dipengaruhi oleh identitas kita yang sekarang Hmm. kita percaya. Nah, identitas kita itu tergantung dengan nilai yang kita punya saat ini. Hmm. Dan nilai tentu tergantung dengan kondisi hati kita. Ya. Kalau kita nggak siap punya nilai yang baik karena luka batin, karena sudah
takut, malu, kita nggak akan percaya kalau kita seberharga itu di hadapan Hmm. Tuhan. Sehingga kita akhirnya denial, kita tolak, Ya. kita nggak mau setuju dengan apa yang Tuhan omongin atau yang orang lain omongin gitu. Dan akhirnya kita pakai topeng, Dan ujung-ujungnya kita menutup diri, menutup diri. pura-pura. Ya, seperti kayak Hawa dan Adam ketika Adam dan Hawa ketika dia jatuh ke dalam dosa, Iya, makan buah pengetahuan baik dan jahat, iya, dia sembunyi dan akhirnya menyematkan untuk yes. menutupi Untuk rasa menutupi malunya rasa dengan malu daun, dengan daun, dengan sesuatu material yang enggak kokoh, nggak yang enggak kokoh. kuat. Yang itu Sebentar sebenarnya juga rusak. betul. Itu gambarannya manusia zaman sekarang, Iya, emosionalnya kalau nggak dibulihin, ya menutupi rasa malu, rasa mm, takutnya iya. dengan daun, Dengan daun dalam tanda kutip. tanda kutip. Yang cepat atau lambat, ya itu semua akan tersingkap juga. Yes. Dan Keren. ujung-ujungnya kita tetap malu juga. Iya, 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 iya. Berarti kan Dan eh, kita akhirnya jadi sibuk untuk menutupi diri enggak sih? ya, kita jadi Energi kita habis berusaha tuh di untuk sana. merapihkan semua yang kita pakai untuk nutupin diri sendiri. Fokus Hmm. kita habis, energi kita habis. Tetap kelihatan Tetap kelihatan. boroknya ya. Tetap buruknya ujung-ujungnya tuh orang akan tahu gitu Iya. karena sesuatu yang ditutupi pasti akan tersingkap Hmm. gitu. Nice, nice. Oke, Dan, boleh dan lanjut. menariknya adalah gini, bicara tentang daun tadi. Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan bukan mempermalukan Adam dan Hawa. Hmm. Kalau kita baca ayatnya di Kejadian itu, Tuhan baiki cara mereka menutupi diri. Oh, betul, Jadi betul. Tuhan tahu yang manusia butuhkan saat itu adalah menutupi rasa malunya. Tuhan tidak mengejudge, Tuhan tidak membuat mereka jadi malu di hadapan malaikat dan Hmm. sebagainya. Tapi Tuhan bikinin dari pakaian dari kulit domba. Tunggu. Berarti sebetulnya kita itu punya kebutuhan Betul. untuk menutupi atau berberes dengan Iya, rasa malu ini ya. iya. Oke. Nah, itu mungkin bisa kita gambarkan seperti tadi di awal tentang doa pelepasan, Hmm. doa inner healing. Hmm. Nah, kita dilepasin dulu dari rasa malu, Mhm. tetapi luka dalamnya belum pulih. Oke. Rasa takutnya dipulih. Faktor yang membuat kita trauma, malu, dan Iya, lain sebagainya itu yang iya. dilepasin. Dilepasin di Itu yang awal. ditengkingin, itu Iya, yang dipulihin lewat iya, doa inner healing. betul, Betul. betul. Tapi dalamnya juga mesti harus mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan gitu. Yes. Dan Tuhan tutupi rasa malu kita dengan nilai yang baru. Hmm. Dengan kalau di Kejadian Adam dan Hawa dengan pakaian yang lebih berkualitas. Yes. Statusnya diperbaiki dulu. Ya. Sama seperti kisahnya anak yang terhilang. Oke. Mereka Oh. diberikan jubah dulu, dipakaikan Betul. kasut, kasih cincin. Tapi kan belum Hmm. mandi. Kan Hmm. pulang dari kandang babi. Ya, jadi statusnya dulu diperbaiki, Diakui dulu. diakui dulu, diterima dulu. Baru setelah itu terjadi pembersihan selanjutnya. Oke. Kita coba berhenti di sini dulu. Oke, Karena menarik. tiba-tiba di dalam pikiran saya tuh gini. Gimana? Pernah nggak sih merasa bahwa ketika ada seseorang yang mungkin sharing atau curhat kepada kita, Oke. menceritakan kelemahan-kelemahannya, bahkan Iya, kejatuhannya, iya. pergumulannya, yang ada di dalam diri kita, otomatis adalah solusi. Betul. Misalkan gini, saya datang atau Pak Anton datang ke saya. Iya. Wah, tolong Pak, saya didoakan, saya cuma masalah gini, masalah ini, saya Hmm, tuh selalu jatuh di sini. Nah, otomatis yang keluar dari saya itu aja, nah, makanya begini, Anda harus begitu. iya. Jauhin ini, bakar itu dulu, ini selesaikan dulu, Mhm. ini segala segala macam gitu. Iya, iya. Baik sih, Baik sih. tapi sebetulnya kalau yang tadi Pak Anton jelaskan lewat lewat perumpamaan anak yang terhilang itu Mhm. bukan solusi dulu yang diberesin, bukan Bukan. dimandiin dulu, bukan Iya, dibersihin dulu, iya, tapi datang dulu iya, segitunya kotor, iya, segitunya bau, iya, segitunya hancur, iya. langsung diterima dulu. Betul. Yang artinya adalah yang saya tangkap dari apa yang Pak Anton jelaskan bahwa ketika kita sedang menghadapi satu jiwa yang mungkin sedang bergumul, Mhm. solusi emang jadi jawaban. Iya, Tapi yang menjadi fondasinya adalah kasih dulu, iya. diterima dulu. Diterima dulu. Loh, setiap orang ngalamin kok, Ya, gitu ya. jadi nggak karena kebutuhan dasar manusia itu setelah mereka timbul rasa takut adalah
diterima. Hmm. Karena rasa takut timbul itu karena takut diusir, takut ditolak. Jadi Oke, oke, si oke. takut ini kan timbul karena melawan kehendak. Iya, Nah, melawan kehendak itu kan ada konsekuensinya berarti. diusir, takut ya, Diusir, diomelin dibuang. mungkin, dibuang, ditolak gitu. Nah, Tuhan langsung tahu kebutuhan manusia di situ, diterima dulu. Jadi nyadar ya kita zaman kecil kalau Iya. berbuat salah atau dapat nilai buruk, terus kita dimarahin Hmm, sama guru segala macam, kita hmm, keep, kita nggak mau jujur sama orang tua iya. Karena karena punya takut. punya benih takut itu. Itu dia. Ah, Kita umpetin, terus kita benerin nilainya 0 jadi 9. Atau tambahin 1 di depan jadi 10. Supaya nggak diomelin sama orang tua dan betul, diomelin betul, sama guru. betul, betul, betul. Jadi menariknya di sini adalah bukan berarti kita diterima lalu nggak diapa-apain ya. Ya, Tetap ada proses kelanjutannya. ya, Sama seperti Adam dan Hawa juga ada prosesnya. Yaitu Tuhan Yesus nanti akan turun ke bumi menjadi penebus manusia dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. betul. Ya, dan kalau dalam konteks yang kita pelajari sekarang tentang luka ini, Tuhan mau kita sembuhnya tuh bukan sampai bagian kulit luar, Hmm. tapi sampai ke dalam-dalam sampai kita bisa mengingat luka masa lalu, Mhm. tetapi tanpa perlu merasakan sakit lagi seperti dulu. Hmm. Jadi kalau Itu indikasinya. indikasinya gitu. Jadi kalau mungkin Pastor Agus atau saudara di rumah pernah jatuh, Ya, pasti luka gitu, misalkan di tangan atau di bagian kaki. Pada saat luka itu belum sembuh, sakit. ya, Tapi pada saat luka itu sudah sembuh, luka itu nggak pergi, ya, tapi jadi bekas luka. ya. Ada bekas guratan atau ada bekas jahitan. Mhm. Nah, luka yang kita lihat sekarang harusnya jadi bekas luka. Ya. Karena udah ada proses kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan. Oke, tetap ada markingnya, tetap Ya, ada tandanya, ya, tapi nggak ada sengatnya, nggak ada yes, sakitnya lagi. yes. Oke, oke, oke. Mirip kayak lukanya Tuhan Yesus lah kalau sekarang kita lihat di lubang di tangannya itu ada Iya, lubang paku. iya, 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 Dia udah nggak merasakan sakit lagi, tapi iya. waktu dia kasih lihat Tandanya ke masih kita, ada. tandanya masih ada. Hmm. Walaupun kita belum lihat ya. Iya, Tapi iya, iya. waktu kita baca firman Tuhan, kita bisa pelajari bahwa Tuhan membiarkan luka itu ada. Oke. Tuhan nggak hapus lukanya, tapi dia biarin jadi bekas luka untuk kasih tahu apa? Ini bukti bahwa bahwa kasihnya sudah Mau melampaui yang kita sembuhin. butuhkan. Betul. Dan Me- lalu kenapa luka kita perlu tetap ada? Sorry, bekas luka kita masih tetap ada. hmm. Bukti kalau Tuhan sudah sembuhin. Wow. Tuhan sudah lakukan bagiannya. Wow. Jadi nggak lagi kita bilang punya sakit, nggak lagi Kita kita nggak denial ya. nggak denial juga. Iya, saya pernah sakit tapi saya sudah sembuh. Ya, Dan jadi berkat juga buat orang lain. Nolong orang untuk mau sembuh juga, bisa membuat orang yakin bahwa dia nggak sendirian dan dia ya. mau dipulihkan juga, Saya jadi gitu. ingat gini. Ada anak kecil atau bahkan kita yang udah dewasa tuh Mhm. masing-masing punya tanda lahir. Oh iya, betul Betul betul, ya? iya betul. Nah, secara fisik manusia dimungkinkan bisa ada tanda lahir ya. Iya. Nah, kita sebagai manusia baru juga punya tanda pertobatan. Asik. Wah, tanda Tanda pertobatan pertobatan, atau tanda lahir baru. tanda lahir baru. Tanda kita sudah lahir baru. Wah, keren tuh, keren keren. Setuju sih, namanya jadi tanda pertobatan atau tanda lahir baru. Jadi, apa yang terjadi sama kita, Hmm, ya semua semua orang lah ya, ternyata tujuannya tetap sama dari Tuhan. hmm, Tuhan pulihin, mhm, tapi Tuhan biarkan lukanya menjadi bekas luka, mhm. supaya jadi tanda buat kita. Iya, Kita nginget betapa baiknya Tuhan, iya. dan betapa Tuhan mau kita menjadi berkat buat orang lain lewat Mhm, tanda tersebut, mhm, mhm, gitu. Dan bicara soal tanda nih Pak Agus, mhm. ternyata tanda untuk orang yang sudah sembuh atau mengalami kesembuhan dari emosional itu Apa tuh? Menarik. sebetulnya banyak ya, sebetulnya banyak Oke. tanda-tandanya. Dan rata-rata yang bisa kita lihat adalah yang pertama, bicara tentang takut, malu, dan menyalahkan keadaan Mhm, dan orang lain, mhm. tanda yang pertama adalah tidak mudah tersinggung. Nah, menarik nih. Ini ini PR ya harus sebetulnya. PR ya, karena saya nggak bisa bilang, "Oh, saya udah nggak gampang tersinggung," kalau saya nggak pernah disinggung. Bener lagi. Jadi kita harus tes gimana caranya kita bisa tahu kita udah sembuh atau enggak. Kalau ada yang nyinggung kita marah nggak? Ada yang nyindir atau, apa namanya, gosip, ceritain kita di belakang, kita marah nggak?
Ya kalau kita marah berarti lukanya belum sembuh. Tapi gini, masalahnya kalau nggak sadar gimana? Nah, Misal gini, kita lagi ngobrol, mhm, ya, terus tiba-tiba Pak Anton mengungkapkan satu perkataan, pernyataan di mana kayak, hah, kok kamu berkata begitu sih? oh, Tapi saya nggak menyadari bahwa ini harus diberesin. mhm, mhm. Gimana tuh? Itu berarti gini, sama kayak tadi kita, luka itu ya, ada luka yang kelihatannya dari luar udah sembuh, tapi Hmm, karena terlalu dalam, mm, bagian luarnya udah beres, hmm, tapi ternyata masih bagian dalamnya lapisan-lapisan daging atau kulit kita belum pulih 100%. oke, Kalau kesentuh, kesenggol, teriak. teriak. Nah mungkin luka di dalam batin kita, di dalam emosional kita, juga mirip kayak gitu. Waktu Oke. kita kesindir dan kita nggak ngerasa bahwa itu masih ada luka, nah di situ kita perlu bantuan Tuhan untuk menyadari diri kita bahwa, belum beres loh. Jadi Oh, alarm sih tapi kalau sebetulnya. gini, kalau misalkan nih kasusnya ya, Mhm, Pak mhm. Anton nyinggung saya tersindir Oke, dan saya kecewa, oke. saya marah, Mhm, terus saya nggak sadar. Tapi mhm, Pak Anton yang yang menyadarinya. mhm. Kalau Pak Anton menyampaikan, kamu kok tersinggung, kamu kok tersindir, Mhm, berarti kamu masih luka dong. mhm, Berarti emosionalmu masih, mental kamu masih masih mhm. bermasalah tuh Gus gitu. Yang ada bukannya saya, oh gitu ya. Enggak. Kok saya dijudge sih? Ya ujungnya malah kayak merasa Gimana? diserang, Iya. kayak Mas merasa Ada nggak dihakimi. pengalaman bagaimana untuk menemukan kasus-kasus seperti ini gitu? Iya, 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 ini menarik, ini menarik. Ini sebetulnya, pembahasannya nanti di belakang nih. Hmm. Kita butuh orang lain, Hmm. butuh pribadi atau manusia ya, bukan Tuhan nih. Kan Ya, ada orang bilang, "Aku cukup dengan Tuhan aja," gitu. Ternyata, ya. kita butuh orang lain yang bisa ngelihat. Dan itu sebenarnya sorry ya kalau buat saya pribadi Pak, Mhm, itu bisa jadi alasan sih. ya, Saya cukup sama Tuhan aja deh. Saya nggak ya, butuh manusia. Toh juga Tuhan bisa sembuhin saya. ya, itu denial aja sebetulnya kan. Kita kita menutup diri aja. Menyembunyikan luka. Iya, Oke, oke, jadi oke. poinnya adalah kita perlu ada orang lain dalam hidup kita Hmm. yang kita percaya untuk bisa ngasih tahu tanpa kita marah sama dia karena tujuan dia kita tahu baik. Oke. Dalam hal ini mungkin mentor, Hmm. pendeta atau gembala yang kita percaya. Hmm. Karena biasanya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kita izinkan untuk ngomong apa adanya Hmm. tanpa ada intensi untuk melukai. Hmm. Dan jujur pasti pernah terjadi lah sama Pastor Agus, sama saya juga pasti terjadi tanpa disadari kita ternyata ada luka-luka yang belum sembuh. Iya, 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 iya. Dan waktu ketemu Setuju sih. misalkan saya percaya nih sama Pak Agus. Saya terluka sama sama salah satu teman yang lain. Hmm. Terus tiba-tiba Pak Agus tahu gitu. Hmm. Hmm. Nah, Pak Agus adalah orang aman yang Hmm. berhak untuk ngasih tahu saya. Hmm. 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 Untuk ternyata, "Ton, kenapa kamu masih gini? Coba dicek hatinya." Hmm. Nah, kalau Pak Agus yang ngasih tahu saya karena nggak ada intensi apa-apa, saya akan memilih untuk, "Iya ya, ternyata saya masih ada luka." Jadi saya bisa terbuka dan saya bisa ditolong. Oke. Jadi ini adalah kesempatan buat kita sembuh lebih banyak sebetulnya. Jadi pintu masuknya sekali lagi sebetulnya keterbukaan ya. Keterbukaan itu penting banget. Kalau nggak punya keterbukaan, nggak punya kesadaran, ya susah disembuhkan. Susah. Dan akhirnya ujungnya kayak tadi Pak Agus bilang, saya cukup Tuhan doang dah. Saya nggak Iya, butuh orang lain. iya, Akhirnya nutup diri. iya, Itu iya, bahaya iya, iya, sebetulnya. iya, 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 Ya, luka yang kita sembunyiin, ya lama-lama luka itu akan menyerang bagian yang lain. iya, betul, betul, betul. Ya. Dan itu sangat tidak menyenangkan. Nah, Gitu bobroknya kita ya. aduh, kita butuh kesembuhan sebetulnya. Amin. Oke, Nah, lanjut Pak. tanda yang lain yang pertama tadi tidak mudah tersinggung, yang kedua tadi kita juga udah mulai bahas ya, bisa ditegur, bisa dikasih tahu sama orang-orang yang kita percaya. Oke, Ya, ditegur dalam artian untuk membangun, untuk kebaikan kita sebetulnya. Walaupun kalau ditegur tentu nggak enak ya, iya. sakit dong. Itu padahal saya mau tanya gitu. Gimana? Indikasi orang yang emosionalnya saya bilang nggak sehat ya. Heeh. Sorry, bukan nggak sehat, nggak sempurna lah ya Oke, gitu ya. nggak sempurna. Karena emosional kita itu kan kadang-kadang fluktuasi. Mhm, iya betul. Ngerasain nggak sih? Iya, Tiba-tiba kita juga gampang tersinggung, marah, iya, nggak sabar, segala betul. macam, nggak ada variabelnya gitu. Nah, indikasinya orang yang memiliki mentalitas atau emosional yang apa ya dibilang stabil lah bahasa yang Iya. NP ya, stabil. Itu kalau ditegur apakah
tetap dengan sukacita, "Oh, makasih ya," gitu. Literally bener-bener begitu atau tetep ada rasa, "Oh," gitu? Kalau mau jujur sih ya, as a human, sebagai seorang yang masih pakai tubuh jasmani ini, Tetep ya? kita akan merasa ditegur itu nggak enak, Oke, berarti saya nggak sendiri. nggak sendiri, Karena namanya ditegur tuh pasti nggak nyaman sih. nggak nyaman. Dikoreksi tuh pasti nggak nyaman, kayak, ya kalau tadi Pak Anton mengistilahkan ada luka gitu ya, Iya, ketika dibersihin ya sakit sih. sakit pasti. Kita Tap nggak perlu bohong juga kan? iya iya. Cuman bedanya lebih kepada kalau kita punya emosional yang stabil itu tadi, Hmm. kita legowo, ya Iya, udah, kita nggak nyerang balik, betul. gitu. Karena kalau kita masih punya mentalitas korban itu kan ada 2, Iya, either kitanya jadi marah atau kita bisa manipulatif. benar, Manipulatifnya dalam arti, pernah nggak sih kalau satu situasi kita membicarakan, orang yang luka tuh gini 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 gini, mmm, terus tiba-tiba ada orang yang nyeletuk, "Oh, kalau saya mah nggak begitu, saya mhm, begini, saya begitu." Kayak memberikan konfirmasi, padahal nggak nanya nggak gitu, nanya, tapi tiba-tiba mengkonfirmasi. defensif duluan. Iya, Iya, itu sebenarnya tanda nggak sih? itu adalah sebetulnya tanda, malah menceritakan bahwa dia sebetulnya sedang ada masalah nih, ya. Karena Kayak kalau malah ngaku sendiri ya, gitu iya, ya. jadi orang-orang langsung tahu, kenapa gitu, Kenapa? Orang kita nggak menyudutkan, tapi kenapa enggak. mengklarifikasi, Nah, kan gitu. ciri-ciri orang yang terluka kalau dia sesuatu lukanya diomongin, Iya, dia langsung buru-buru membela dirinya, iya iya iya. Karena defensif, nggak ditanya. padahal nggak diapa-apain. Kita ngomong kepada orang lain misalnya atau Iya kepada iya orang iya. banyak. Nah, itu yang bahaya kalau menurut saya ya, dan lebih baik buat kita yang mengalami luka, terus bener Hmm, ternyata ada orang lain yang ngomong kita merasa, "Ah, aku harusnya nggak kayak gitu." Nggak usah defensif, mmm, tapi terima, minta bantuan Tuhan untuk iya iya, sembuh. bener bener. Jangan keraskan hati untuk nggak mau sembuh, Iya 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 iya. ya. Oke, nice. Nah, Tanda yang berikutnya apa? tidak berusaha mengendalikan orang Controlling ya? lain, controlling atau diri sendiri atau, keadaan gitu ya. Berusaha menjadikan, eee, kemampuan kita bisa menjadi membuat orang lain atau keadaan jadi seperti yang kita mau. Mmm, Ya sebenarnya berarti ini kan emang masuk masuk berhala. drive-nya takut sih ya? Ya, Drive-nya takut ya? takut nggak diterima, Betul takut betul. kehilangan, Iya iya, takut takut. ditolak. Bener 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 bener. Akhirnya dia berusaha kontrol semuanya. Ya, tapi akhirnya jadi bumerang buat dia juga Iya gitu, sih. karena awalnya kan karena dia merasa takut. Termasuk kalau misalkan, apa sih istilahnya itu, posesif. Ya, posesif ya mungkin Posesif yang yang berlebihan, iya. anak-anak muda mungkin lebih kenal ya, posesif itu membuat dia nggak mau kehilangan kendali atas seseorang Seseorang, atau sebuah organisasi atau betul. perusahaan. Karena dia punya value, dia punya ruang Mhm, sama seseorang. Jadi ketika dia punya rasa aman sama seseorang ini kayak dikendalikan, "Ayo kamu jangan pergi." Jadi ya merasa kayak, "Iya, kamu adalah obatnya, kamu ya adalah kesembuhanku, kamu adalah ya, kehidupanku," gitu jadi ya. manipulatif juga. Betul, Mhm, akhirnya mengendalikan sosok itu yang akhirnya membuat sosok tersebut juga nggak punya kebebasan nggak punya akhirnya. kebebasan Akhirnya dan malah jadi sakit lagi nggak sih? sakit lagi. Jadi, membuat orang baru yang tadinya nggak terluka jadi luka. Iya iya. Jadi ya betul kalau kata orang, hurt people will hurt other people. Iya sih, orang yang terluka akan melukai orang Oke, lain. Wah, setuju sih. itu Berarti bergulir. bisa transfer spirit ya? Nah, akhirnya jadi masuk di sel rohani transfer spirit. Iya iya Ya, iya iya. itu look awalnya dari situ sebetulnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah, eee, orang yang ternyata sudah sembuh, orang itu tidak hidup dari rasa takut. Hmm. Dia enggak, melakukan aktivitasnya karena takut, dia tidak melayani karena takut, Mhm. dia tidak bekerja karena takut, tapi dia tahu kenapa dia harus melayani, Hmm. karena sudah dikasih Tuhan. Kenapa dia Oke harus oke. bekerja, karena dia harus jadi berkat buat orang lain. Ya. Kenapa dia harus melakukan kegiatan dia sehari-hari, karena dia tahu dia punya reason yang kuat, Ya. dia punya value yang cukup di dalam dirinya untuk membuat dia bisa berdiri di hadapan orang lain. Amin. Selanjutnya adalah dia percaya banget identitasnya tuh di dalam Tuhan tuh udah firm, udah Sebagai anak fix. Allah ya. Sebagai anak Allah yang ya udah dia nggak perlu cari tambahan identitas baru yang dunia harus akui. Betul. Nggak Itu perlu sudah cukup, validasi lagi tuh nggak ya. perlu validasi. Udah mantap karena fondasinya bagus,
bangunan di atasnya yang dia bangun Hmm, sudah jadi lebih baik, jauh lebih baik dari sebelumnya. oke. Nah, Nah, pertanyaannya gini, Pastor. Kita bicara tadi dari awal itu ke bagaimana ciri-cirinya dan seperti apa sih ya. luka-luka gitu. Eh, Pertanyaan selanjutnya adalah cara untuk sembuhnya tuh gimana? Cara Gimana untuk tuh? pulihnya. Karena kita kan manusia tuh butuh sesuatu yang konkret ya. Betul. Ada langkah-langkahnya. Nah, kira-kira ada 4 langkah Hmm, ya yang perlu kita ambil, oke. dan ini butuh keyakinan diri, rasa percaya sama Tuhan untuk kita mulai melangkah. Yang pertama adalah gini, langkah untuk pulih ini dari luka emosional. Ini cara yang paling pertama yang kita perlu lakukan adalah mengakuinya di hadapan Tuhan. Oke, mengakuinya di hadapan Tuhan. Yes, ya, tadi Jadi kita dan dibilang. mengakui kita punya masalah ini, takut, malu, Iya, terus menyalahkan diri sendiri, segala macam itu perlu diakui di hadapan Tuhan. betul. Dan itu nggak masalah, Itu harusnya nggak masalah. nggak masalah. Itu perlu dilakukan. Ya. Kenapa perlu, Kak? Mungkin ada orang bilang, kan Tuhan udah tahu kenapa kita perlu kasih tahu. Hmm. No, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Yakobus bilang gitu. Terus kaitannya apa kali? Kamu jangan salah ngomong. Nah, ini dia. Ini sebuah statement yang nggak lengkap ya. Iya, Jangan salah ngomong, kamu tuh bukan orang yang begini, kamu orang ini. Iya betul, kita setuju bahwa status kita sebagai anak Allah, iya, 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 ya, di hadapan orang. iya, Tapi di hadapan Tuhan, kita harus jadi orang yang apa adanya. betul. Karena biar bagaimanapun, bahkan ada lagunya kan, Hmm. pastor juga manusia. Ada lagunya gitu kan. Kayaknya Itu gitu deh apa ya? Apa saya rusak lah? Lanjut, lanjut. kita kita perlu tampil apa adanya dan jujur di hadapan Tuhan bahwa kita mengalami itu. Dan kalau kita baca Alkitab, kita baca Injil deh, nggak usah Alkitab Hmm. seluruhnya. Yesus di situ menangis, Mhm. ya. Mhm. Lazarus meninggal, nangis. Betul. Yesus merasakan Takut. gentar waktu di Taman Iya, Getsemani. Yesus betul. merasakan kasihan dan nggak tega terhadap orang yang lumpuh, orang yang buta, Hmm. perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia punya emosional Hmm. dan dia tunjukin itu. Bukan berarti dia lemah, Hmm. dia kuat banget, tetapi emosional itu real, Hmm. itu nyata, dan itu perlu diakui di Hmm. hadapan Tuhan. Hmm. Kalau kita praise and worship, kita kan sedang mengakui emosional atau perasaan kita sama Tuhan dengan jujur. Mhm, mhm, Nangislah, mhm, kita mhm, loncat bergirang, termasuk luka juga kita perlu mhm, akui. mhm, Dan waktu kita lakukan pengakuan ini atau terbuka sama Tuhan, kita harus punya keyakinan gini, waktu kita datang sebagai anak, mhm, kita akan diberikan sesuatu mhm, dari seorang ayah mhm. yang mengasihi. Lukas 11 ayat 11 kan bilang kalau ada seorang anak minta Roti. roti nggak akan diberikan batu. Mhm, Nah, itu manusia, bapak di bumi yang mhm, jahat mhm, kata mhm, Tuhan. mhm. Apalagi Bapamu di surga. Waktu kita terbuka sama Tuhan, kita akan diberikan sesuai dengan kebutuhan yang kita perlu, Mmm, yaitu kesembuhan. amin, amin, Itu amin. langkah pertama. Jadi kita juga mesti harus lihat konteksnya juga ya. Yes. Jika ada orang yang dekat sama kita, dia lagi jujur ya jangan dibilang kamu jangan salah ngomong segala Iya, macam. Dia sedang iya, terbuka sebetulnya. iya, Oke, dan itu nggak masalah sebetulnya. nggak masalah. Kecuali kalau kita terus-terus memvalidasi diri sendiri bahwa ya saya mah lemah, saya mah gini, saya mah Nah, begini, itu yang ya salah. kita perlu luruskan tuh, Betul, supaya dia kurang, betul. sepertinya orang kayak gitu kurang ngerti. Mengaku untuk kita disembuhkan, Mhm, dipulihkan, itu iya, jalannya. Tapi kalau mengaku untuk kita validasi terus-menerus, ya ini yang perlu itu perlu diluruskan, diberesin. perlu Betul, diberesin. Oke, betul oke, banget. nice. Ya, jadi Lanjut, kita Pak. tidak menolak ya, Ya, bagian ya, itu ya, kita ya, tidak ya. menolak. Oke, langkah yang kedua Itu apa? langkah yang pertama. Yang kedua, ini terspaut dengan langkah yang pertama. Temukan dan terima kebenaran firman Tuhan tentang siapa dirimu di hadapan Tuhan. Oke, Jadi mau nggak mau kita perlu tahu status kita sesuai kebenaran. sesuai kebenaran, bukan sesuai dengan kata orang, Betul. kata dunia, apalagi kata diri kita sendiri, Bukan kebohongan ya. bukan kebohongan. Jadi ya kalau boleh dikatakan misalkan kamu tuh sangat dikasihi.
Hmm. Kamu sangat berharga, firman Hmm. Tuhan bilang Hmm. gitu. Hmm. Burung pipit aja dikasih makan apalagi kamu. Hmm. Ya. Kamu sangat diinginkan, sangat diinginkannya saking kita diinginkan sama Tuhan, Yesus harus mati di atas kayu salib. Hmm. Ya. Dan kita benar bisa sembuh kalau kita mau memperbaharui pikiran kita. Kalau kita renewed your mind. Waktu kita dibaharui pikiran kita, diubah dari orang terluka, orang berdosa menjadi orang sembuh dan orang yang Hmm. dihargai sama Tuhan dan dicintai sama Tuhan. Hmm. Kita mulai masuk lebih dalam kesembuhan. Hmm. Ya, itu langkah yang kedua. Jadi mau nggak mau kita perlu datang Ya. ke tempat ibadah atau ke sebuah perkumpulan rohani untuk sembuh. Ya, berikutnya. Yang ketiga, nah ini langkah penting juga nih. Ambil keputusan untuk mengampuni. Hmm. Siapa yang bikin kita luka? Orang tua mungkin, atau bahkan mantan mungkin, ya, atau tetangga, siapapun lah, atau bahkan di kondisi tertentu ada yang terluka karena hamba Tuhan, Hmm. karena gereja. Tapi kita perlu pulih, Ya, ya. setuju. Nggak ada hamba Tuhan yang sempurna, nggak ada gereja yang sempurna juga. Betul. Bagian kita adalah ambil keputusan untuk mengampuni si Putusan kita penyebab. juga belum tentu sempurna. Keputusan kita juga belum tentu sempurna, ya. Jadi siapa nih yang menyebabkan? Kita perlu telaah. Oke, ampuni. Pengampunan itu memerdekakan kita dari penjara dalam tanda kutip. Penjara batin yang dibuat oleh si jahat membuat kita tidak bertumbuh. Ya, ya, Kita hidup di masa lalu di dalam luka-luka tersebut. ya. Ini yang bahaya dan ini perlu ada langkah berani kalau menurut saya. Karena biasanya untuk mengampuni itu kita ngelihat orang lain. Saya ngampunin dia buat apa? Tuh dia masih begitu. Nah, kalau masalahnya susah mengampuni gimana? Ada tips? Oke, gini. Banyak orang mengerti, memahami bahwa mengampuni itu tentang orang yang dia ampuni, Ya. orang yang dia melukai dia. Sebetulnya pengampunan itu bukan tentang orang lain. Pengampunan itu tentang saya. Iya. Saya yang terluka, saya yang terpenjara dengan luka ini, saya nggak bisa move on. Hmm. Saya nggak bisa melakukan banyak kegiatan karena luka ini menahan saya di masa lalu. Jadi perlu sadar bahwa kita mengampuni itu untuk kepentingan kita, untuk kita bisa pulih, untuk kita bisa mendapatkan hari depan yang lebih baik. Ya. Jadi jangan lagi lihat orangnya, jangan lagi lihat institusinya, tetapi lihat mau sembuh nggak, Ya. mau pulih nggak. Nah, biasanya kita butuh pertolongan, ya. Kita butuh pertolongan, datanglah ke komunitas yang sehat Ya. atau seseorang yang bisa kita percaya untuk memberikan motivasi untuk berani mengampuni. Oke. Gitu Pak Agus. Jadi luka batin ini ternyata dimanfaatkan oleh musuh kita untuk membuat kita nggak bisa berbuat banyak untuk diri sendiri dan berbuat banyak untuk orang lain. Iya. Nggak Nggak produktif jadinya. produktif. Dan saya pernah baca. Jadi sebenarnya kalau kita terlalu fokus sama luka kita, sorry, otak kita juga nggak ngembang. Iya, setuju. Karena berputar-putar di hal yang sama, terus padahal Tuhan itu menciptakan kita yang memiliki spirit of creativity, kreativitas, roh Yes, kreativitas gitu ya. yes. Bahwa defaultnya kita diciptakan sama Tuhan seharusnya kreatif. Iya, Tapi gara-gara luka ini, jadi kita berputar-putar akhirnya terjadi namanya brain rot, yes. pembusukan otak. Bayangin ya, ini ngefeknya kemana-mana Iya, ternyata ya. iya, iya. Oke, Nah, yang terakhir. ini yang tadi kita sudah bahas sebetulnya di depan. Iya. Ya, yang terakhir adalah ini. Kita butuh bantuan dari orang yang lebih rohani, yang lebih Yang dewasa, bisa dipercaya lah yang ya. bisa dipercaya, atau kalau kita sebutnya mentor, Oke. ya, atau bisa juga ada Hamba istilah Tuhan. hamba Tuhan. Ya. Cari pertolongan untuk apa sih gitu? Untuk mendapatkan pengertian baru tentang masa lalu kita. Jadi kita bisa punya POV yang berbeda. Sehingga kita nggak memandang diri kita sebagai korban Iya, terus-terusan, iya, iya, orang iya. yang ditolak terus-terusan, enggak. Keluar dari kebohongan juga Keluar ya. dari tipu muslihat si jahat selama ini gitu. Karena perspektifnya selalu melihatnya gini Ya, terus. kita butuh orang itu sehingga kita juga jadi tahu identitas yang benar tuh seperti apa sih. Iya. Ya, jadi 4 langkah ini penting untuk diambil Oke. buat orang-orang yang merasa memiliki luka emosional. Iya.
Tujuannya adalah supaya kita bisa sembuh Sembuh. dan Setuju. Tuhan bisa berkarya lebih banyak dalam hidup kita. Amin. Jadi itu Pak Agus, 4 langkah yang perlu kita Wow, lakukan. nice. Mungkin supaya tidak kemana-mana lagi nih, Oke ini oke. kayaknya udah kenyang banget kita ya Mhm dari mhm. part pertama yang pernah saya share Mhm. beberapa waktu lalu, 2 minggu lalu, dan apa yang sudah ditambahin oleh Pak Anton. Iya. Saya kira secara knowledge, secara pengetahuan enough, cukup, Oke, lebih betul. dari cukup. Jadi supaya kita juga tidak kemana-mana nih Bapak Ibu ya, kita langsung ambil tindakan. Yes. Yaitu dengan cara apa? Didoain. Didoain perlu juga sih sebetulnya. Iya, Langkahnya adalah kita mulai berani ambil keputusan datang ke Tuhan dulu aja. oke. Datang ke Tuhan dan, ada satu quote dari seseorang, saya lupa namanya, kalimatnya gini, "It is your attitude more than your aptitude Hmm, that will determine your altitude." oke, yang artinya adalah Artinya adalah, eee, attitude adalah sikap. oke. Sikap itu lebih penting daripada aptitude. Aptitude itu kemampuan. Hmm, Kita kadang-kadang merasa nggak sanggup sembuh, kita merasa betul. nggak layak untuk bisa punya identitas baru. No, no, no. Sikap kita lebih penting dari itu semua. Untuk apa? Untuk mendapatkan altitude. Hmm, Altitude adalah pencapaian. hmm, Jadi sikap kita itu penting banget untuk mendapatkan apa yang kita mau. hmm, Kesembuhan, pemulihan, mengalami terobosan di dalam hidup. Melebihi dari semua yang kita sanggup untuk lakukan. iya. Jadi saya rasa itu langkah yang penting buat kita Jadi ambil. harus dimulai tetap dari diri kita ya kalau mau sembuh Iya, ya, nggak bisa dipaksain, dibawa gitu. Tolong nih disembuhkan nih anak saya, suami saya, istri saya. iya, Dan iya, iya, iya. baik sih, kita doakan tetap ya. Betul, Kami kasih betul. karunia Tuhan supaya menjamah seseorang itu untuk kesadaran, punya kesadaran itu bangkitnya dari saya, dari Iya. kita yang terluka. Yes, Penting. sangat penting. Oke, Gitu, bagus. wow. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Saya berharap demikian. Amin. Ya, Amin. tapi sebelum kita tutup pada episode kali ini, pembahasan tentang emotional breakthrough, izinkan Pak Anton untuk mendoakan kita semuanya. Baik. Dan harapannya dari semua yang kita bahas ini ada orang-orang yang menemukan jawaban ya. Amin. Baik. Buat Bapak Ibu di rumah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Engkau sudah sadarkan kami bahwa kami butuh pertolongan. Ini adalah langkah awal kami di hadapan-Mu. Bahwa kami mau terbuka, kami mau untuk mengalami kesembuhan. Kami mau mengakui bahwa kami perlu kesembuhan saat ini. So, hamba-Mu berdoa Tuhan pada hari ini untuk siapapun yang saat ini mendengarkan, dimanapun, waktu, kapanpun. Hamba berdoa biarlah mereka boleh mengalami pemulihan, kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi inner healing di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua luka-luka di masa lalu Tuhan balut dengan kasih, Tuhan bebat dengan kasih, sehingga mereka semua boleh mengalami kesembuhan, mereka boleh mengalami pemulihan, dan apapun yang menyebabkan mereka terluka, siapapun yang menyebabkan mereka terluka, Tuhan biarkan mereka punya kekuatan untuk mengampuni, biarkan mereka punya kekuatan untuk melepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa mereka bukan cuma sampai titik itu, tapi mereka bisa mendapatkan kesembuhan 100% sampai luka mereka di dalam hati dan pikiran dan Yes. batin mereka menjadi bekas luka dan Yes. pulih 100%, sehingga setiap kami yang disembuhkan boleh menjadi berkat buat orang lain dan bisa berguna buat kerajaan surga dan menjadi penolong buat orang lain juga yang mungkin mengalami kondisi yang serupa. Hamba berdoa Tuhan biar Roh Kudus bekerja saat ini menjamah dan memulihkan setiap anak-anak Allah yang menyaksikan dan mendengarkan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan yang sempurna Yes. terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus buat materi firman, buat setiap pembicaraan, buat setiap orang yang mendengarkan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah sembuh, sama-sama katakan Amin. 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 Baik, terima kasih Pak Anton buat waktunya, Sama-sama buat Mas hatinya Bagus. telah berbagi kepada kita semuanya. Senang bisa berbagi. Diberkati pelayanannya, Amin. Amin. keluarganya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Tidak Amin. terasa kita selesai di episode ini. Nantikan episode-episode berikutnya dan jangan lupa untuk share video ini, subscribe, dan kalau boleh komen juga. Demikian podcast kita kali ini.
bersama dengan saya Gus Perasim dan saya Antoni Noski. kami undur diri. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati.